Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali di Good Morning Jesus. Saudara, kasih Allah itu gak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau kita boleh mengulik lagi perjanjian lama, di mana Allah mencurahkan kasih-Nya kepada nenek moyang kita bangsa Israel. Apalagi sekarang, saya percaya bahwa di saat ini, di detik ini, kasih yang sama juga tercurah untuk kita semua. Kasih yang sama dari Allah yang sama dan tidak akan pernah berubah. Amin. Mari saat ini kita mau awali hari untuk boleh mendalami kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kasih yang tidak pernah berubah dari kehidupan di zaman lampau hingga detik ini yang kita terima. Kasih dari Allah yang sama, yang selalu memberikan pemeliharaan bagi kehidupan kita, yang selalu menolong setiap daripada kita. Kita awali dengan tanda kemenangan saudara-saudara, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau ingat kembali saat-saat di mana kami pertama kali mengalami perjumpaan dengan-Mu secara pribadi. Kami mengalami kasih yang begitu luar biasa. Kau nyatakan, Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Dan kalau kami boleh belajar dari kehidupan nenek moyang kami, melalui firman-Mu yang kami renungkan setiap harinya, kami boleh menyadari bahwa ternyata dulu kasih yang sama pula Kau curahkan kepada mereka. Dan itu membuat kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Musim kehidupan boleh berganti, namun Engkau selalu konsisten sampai selama-lamanya. Dengan berkat-Mu, dengan kasih-Mu, dengan pertolongan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan izinkanlah kami menaikkan pujian ini sebagai bentuk rasa syukur kami yang tak terhingga atas kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Kau memberkati Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Kau akan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Kau selalu menolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami katakan sekali lagi Tuhan,
bahwa setiap musim yang berganti, kasih-Mu akan tetap selalu abadi menyertai kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah Tuhan, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Engkau akan memberkati Tuhan. Yakin Tuhan memberkati dan Engkau akan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi seperti burung di udara Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan iman kita mau katakan Tuhan selalu menolong. Selalu menolong. Tuhan selalu menjaga. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Engkau mengenyangkan kami Tuhan. Dia mengenyangkan. Engkau memelihara kami seumur hidup kami. Terus kami angkat pujian ini Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Seumur hidupku Kau menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari umat Tuhan yang terkasih, angkat suaramu, katakan Tuhan menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Sekali lagi katakan Tuhan menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau mengenyangkan kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau mengenyangkan, kau pelihara. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terus kami mau naikkan suara, kami mau bermazmur Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu yang selalu abadi, konsisten, gak pernah berubah Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun musim hidup kami boleh berganti, kami nyatakan Engkau selalu ada Tuhan. Engkau selalu menolong, Kau pelihara, Kau kenyangkan kami dengan kasih-Mu Tuhan, kasih yang kekal, kasih yang sejati, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Kau tetap Allah, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta. Mendampingi hidup kami, tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau luar biasa, sungguh Kau luar biasa Tuhan.
dalam hidup kami. Begitu banyak perkara besar Tuhan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu yang luar biasa. Seperti nenek moyang kami bangsa Israel yang Kau tuntun Tuhan saat itu. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah terjanji. Ada momen-momen di mana mereka menghadapi kesulitan. Namun di sana Engkau hadir Tuhan. Menjadi provider bagi mereka. Menjadi pembela bagi mereka. Saat mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang memerangi mereka. Engkau tampil sebagai pembela. Begitupun dengan kami Tuhan. Saat kami menghadapi badai dalam kehidupan kami. Di sanalah Kau nyatakan kasih-Mu kepada kami dengan menjadi pembela kami. Membungkus kami dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Menaungi kami dalam sayap-Mu yang memberikan damai sejahtera buat kami. Kami benar-benar gak bisa berhenti Tuhan untuk terus menaikkan puji-pujian karena Engkau begitu luar biasa berperkara dalam hidup kami. Di tengah dalam kehidupan kami Tuhan, saat kami ada badai dalam hidup kami, di sanalah Engkau hadir Tuhan, membela kami. Yang menyatakan ini Tuhan saat ini dari hati kami. Tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ku rasakan dekat padamu. Amin. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu kami katakan sekali lagi Tuhan, di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup, Engkau menjadi pembela kami. Ku punya Tuhan yang membelaku. Saat kami tak berdaya, Engkau ada Tuhan. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, kami rasakan dekat dengan-Mu Tuhan. Ku rasakan dekat padamu. Amin. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa.
sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Terus kamu bersyukur kepadamu Bapa. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Engkau sungguh-sungguh turut bekerja Tuhan. Kami percaya dengan iman. Ku percaya Kau turut bekerja untuk datangkan kebaikan bagiku. Air mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau turut bekerja untuk datangkan kebaikan bagiku. Air mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang setia. Setia berjalan bersama kami. Amin Tuhan Yesus. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Lebih lagi Tuhan, Kau mau naikkan pujian, Kau mau bersyukur lebih lagi. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami
Kami selalu bersyukur Tuhan di sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Terus kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur padamu Bapa. Buat kesetiaan-Mu yang selalu berjalan bersamaku Tuhan, yang selalu dampingi hidupku, menjadi pembelaku. Terima kasih, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih buat cinta-Mu. Sungguh begitu besar Tuhan Yesus. Setiap cinta, setiap kasih, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, perbuatan tangan-Mu, Kau berikan di dalam setiap langkah demi langkah hidup kami. Sehingga di setiap langkah demi langkah itu, di setiap waktu demi waktu, kami gak pernah kekurangan kasih. Dan kami sudah membuktikan sendiri bahwa janji-Mu selalu Engkau tepati Tuhan dalam kehidupan kami. Dan karena kasih-Mu itulah yang membuat kami semakin rindu Tuhan untuk tinggal di dalam Engkau, melekat, tinggal lebih dekat dengan Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, di mana kami merasakan damai-Mu yang luar biasa. Kami gak mau kehilangan itu Tuhan. Dan saat ini kami datang, kami mau membawa segenap hidup kami, membawa segenap hati kami untuk menjadi pujian terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau sujud menyembah Engkau saat ini Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagi-Mu. Sungguh Kau Tuhan menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di
datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian, ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kami datang saat ini Tuhan, kami katakan dengan segala hati kami Tuhan, dengan segenap rindu kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagimu. Sungguh Kau Tuhan menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekat-Mu, ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian, ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu saat ini. Kami nikmati Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian, ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku. Terus umat Tuhan katakan sujud menyembah. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian, ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku.
lagi Tuhan kami katakan, ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian, ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Kau yang terutama, lebih dari segalanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Kau yang terutama, lebih dari segalanya. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, kan ku lakukan yang Kau suka dan berkenan bagi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, kerinduanku menyenangkan-Mu, ini hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kerinduan kami Tuhan hanya menyenangkan Engkau. Kami katakan, kerinduanku menyenangkan-Mu, ini hidupku, mau menyembah-Mu. Ku sembah Engkau,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap dari kami. Pagi hari ini saat kami memuji memuliakan Engkau, kami persembahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya saat ini hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman-Mu. Sehingga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu seturut kasih setia-Mu. Ini waktu-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom GMJ viewers dimanapun teman-teman berada. Shalom. Shalom, good morning ya. Pada pagi ini kita telah memuji memuliakan Tuhan. Dan kini kita hendak mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil, dari bacaan liturgi pada hari ini. Yakni dari Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28. Saya akan bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam perikop hari ini kita melihat Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa untuk mengikuti Dia kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Kata menyangkal diri dan memikul salib
ini membuat konotasi yang negatif pada umumnya dalam hal mengikuti Yesus. Karena kita tahu menyangkal diri itu enggak gampang, ya. Memikul salib apalagi. Dalam menyangkal diri kita merasa kita harus mengalahkan banyak hal dalam diri kita, ego kita. Lalu rasa malas kita mungkin, ya zona nyaman kita. Sehingga kita harus mematikan kedagingan-kedagingan kita. Sedangkan dalam memikul salib seringkali dibayangkan sebagai suatu masalah pergumulan yang terjadi bukan salah kita, tetapi terjadi karena keadaan, karena dunia yang menjadikannya demikian, sehingga kita harus berjuang untuk bisa tetap menjadi anak-anak Allah yang berkenan bagi Dia. Maka saya jamak mendengar para pengikut Kristus, ya bahkan anak-anak Allah sendiri itu bilang, ikut Tuhan itu enggak enak. Ikut Tuhan itu susah. Tambah susah, masalahnya tambah banyak. Pada pagi ini saya hendak mengajak teman-teman sekalian supaya kita boleh melihatnya dengan kacamata yang berbeda, dengan mindset yang berbeda. Karena sesungguhnya kata-kata itu tidak tepat. Kalau mengikuti Tuhan itu tidak enak, karena kita fokus pada hal-hal yang memberatkan bagi kita. Bukankah kalau kita ini pengikut Tuhan, seharusnya kita ini ya memang rajin, bukan malas. Seharusnya kita bersemangat, bukan loyo. Seharusnya kita jujur, bukan tidak jujur. Seharusnya kita bisa berbuat baik, bukan malah berbuat jahat. Bukankah sudah seharusnya? Maka untuk mengalahkan kedagingan kita, menyangkal diri, sebenarnya menurut saya bahkan pengikut Kristus atau enggak pun harus melakukannya. Karena itu adalah sejatinya buat kita sebagai manusia. Dan sesungguhnya saat kita malah merasa sulit, merasa enggak enak, kita sebenarnya membuka diri kita pada berbagai hal yang semakin menyulitkan kita. Kalau mau berhasil harus rajin atau malas? Ya rajin lah, ya kan? Kalau kita mau sukacita, kita harus semangat atau loyo? Semangat. Maka saat kita ini melawan ego kita sendiri dan kita mematikan keinginan daging, maka kita sebenarnya memenuhi panggilan kita sebagai manusia yang sejati. Ini belum menjadi pengikut Kristus loh. Ya, baru menjadi manusia yang sejatinya sesuai dengan harapan kita untuk hidup lebih baik, untuk mengambil keputusan yang benar, untuk keluar sebagai pemenang. Itu semuanya perlu bagi kita untuk bisa menyangkal diri. Mengalahkan hal-hal negatif yang menyebab kita dalam berbagai hal yang lebih sulit lagi. Dan di dalam menyangkal diri ini kita bisa timbul seperti emas. Karena saat kita bisa mengalahkan keinginan daging kita, kita enggak dikuasai dengan keinginan yang terlalu besar. Enggak harus keinginan dagingnya, tapi keinginan yang terlalu besar. Aku maunya itu, atau aku maunya dia misalnya. Saking kepinginnya sampai sakit hati kalau enggak dapat. Sampai depresi, sampai cari jalan belakang, sampai kemudian merugikan hal yang lain, orang lain maupun diri sendiri. Ketika kita enggak bisa menyangkal diri, ketika kita anggap sangkal diri yang terlalu sulit. Pagi ini kita mau melihat sangkal diri sebagai suatu kesempatan untuk membuat diri kita bisa upgrade diri kita menjadi lebih baik. Bukan nanti waktu kita udah berpulang ke rumah Tuhan dan diperhitungkan segalanya. Tapi juga pada waktu kita masih hidup di dunia. Bahwa kita menjadi orang-orang yang bisa menyangkal diri, menyangkal ego. Maka kita akan selalu keluar sebagai pemenang dalam setiap perkara yang kita hadapi. Karena bukan mengutamakan ego kita, emosi kita yang tidak pada tempatnya. Tetapi yang seharusnya, yang sebagaimana semestinya. Maka di sanalah langkah awal kita juga selain menjadi manusia yang sejati, menjadi pengikut Kristus. Untuk mengikuti Tuhan sebagaimana seharusnya. Latihan terbaik dengan puasa. Ya itu menyangkal diri. Karena kan kepinginnya makan. Ini paling gampang, ini paling basic. Menyangkal diri yang paling basic.
Dan penyangkalan diri ini membawa kita pada banyak pengalaman iman. Saya dulu kalau puasa, kan kalau di komunitas kami HSM ini kan harus puasa setiap hari Jumat, ya kan? Jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi, dekat sekali 3 jam aja. Sampai jam 3 sore, ya. Dan saya dulu awal-awal bergumul. Karena kalau pagi itu mama saya bikin jus. Jusnya itu nggak enak sih. Jus wortel sama jus tomat saya nggak doyan. Mana nggak disaring lagi, jadi beserta dengan ampasnya. Menurut mama itu yang sehat. Sudah nggak doyan gitu, harus puasa lagi. Jadi saya tuh bergumul setiap pagi. Tapi akhirnya saya minum loh. Ya, karena menurut saya nggak doyan kok. Saya sebenarnya nggak mau. Tetapi kalau nggak saya minum nanti mama saya yang tantrum gitu. Jadi ya terpaksa saya minum. Tapi itu membuat saya juga setiap kali itu bergumul, Tuhan aku tuh kepingin puasa. Aku kepingin bisa dari awal tuh full gitu loh puasanya sampai jam 3 sore. Ya, di saat-saat seperti itu sambil memilih harus melakukan apa, saya percaya itu mendewasakan saya. Ketika bagi saya jam 3 itu waktunya buko ya, waktu awal-awal itu jam 3 sudah di meja makan, makanannya udah siap, nasinya pun udah diambil. Ya jadi bisa siap-siap untuk langsung disantap. Tetapi semakin lama akhirnya it doesn't matter. Kalau misalnya nggak bisa langsung makan. Ternyata ada murid yang harus saya ajar dulu karena dia membutuhkan. Akhirnya saya nggak apa-apa, nggak buka jam 3 tapi lebih molor lagi. 3:30 atau jam 4, ya nggak apa-apa. Dan dari sana saya melihat ada sesuatu yang diubahkan di dalam diri saya. Bukan soal jamnya bisa mundur, bukan. Tetapi suatu kedewasaan iman yang lebih paham. Kalau saya melakukan ini buat Tuhan. Maka value-nya itu juga menambah diri saya sendiri. Ada banyak hal pengalaman yang dapat kita alami. Di dalam kita mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan ego kita, rasa tidak terima kita. Maka mengampuni itu juga salah satu latihan yang sangat baik untuk kita dapat mengalahkan diri sendiri. Untuk dapat kita menyangkal diri. Dan ini akan berlanjut dengan yang kedua, yakni pikul salib. Ya, menyangkal diri ini berhadapan dengan diri sendiri. Kalau pikul salib berhadapan dengan dunia, dengan kondisi dan situasi yang di luar kontrol kita. Bahkan mungkin hal-hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Karena kita harus untuk menjadi pengikut Kristus ini mau memikul salib. Menghadapi masalah yang bukan salah kita. Ya, menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan. Bukan cuma diri sendiri. Tetapi situasi dan lingkungan, kondisi bahkan dalam pelayanan. Di mana kita menyangkal diri dan pikul salib. Tetapi mari malah pada pagi hari ini kita juga melihat bahwa suatu tindakan untuk memikul salib ini membuka kesempatan selebar-lebarnya buat saudara dan saya untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Pada saat Yesus memanggul salib ke Golgota, Simon Kirene itu dipaksa untuk membantu. Ya, dia sebenarnya sekedar lewat atau mungkin cuma nonton. Tiba-tiba ditarik untuk membantu. Tetapi kita tahu bahwa bagaimana pada akhirnya ketika Simon Kirene itu ikut memanggul salib, dia diubahkan. Dia mengalami Kristus lebih lagi. Siapa sebenarnya yang pikul salib? Tuhan. Kita cuma menopang sebagian. Sesungguhnya yang memanggul salib itu buat saudara dan saya adalah Tuhan sendiri. Bagian kita itu sangat kecil. Tetapi di dalam kita juga mau turut memikul salib. Maka kita pun akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita boleh seperti tadi keluar seperti emas. Timbul seperti emas yang murni. Dan kita pun keluar sebagai pemenang. Dan kita pun dapat menjadi pengikut Kristus yang handal. Saat kita bisa mengalahkan ego kita. Saat kita bisa menyangkal diri.
dan kemudian memikul salib dalam setiap kesempatan sehingga menjadi suatu momen-momen yang berharga buat diri kita. Kalau saya flashback ke belakang, saat-saat yang mengerikan dalam hidup saya, yang menurut saya mengerikan, di mana saya harus menanggung hal-hal yang tidak seharusnya saya tanggung, suatu kesalahan yang bukan salah saya. Dan ketika saya itu menangis, meratap, berusaha lakukan yang terbaik bersama Tuhan, itu menjadi momen-momen yang paling berharga, yang paling luar biasa saya bisa mengalami Tuhan. Sungguh kalau saya flashback ke belakang, di saat-saat seperti itu, penyertaan Tuhan itu makin nyata. Bahwa sesungguhnya Dia yang pikul salib, kita cuma menopang. Dan dalam perjalanan, kita bersama dengan Dia yang tak pernah meninggalkan kita. Kalau saya alami sesuatu yang gak enak ya, yang bukan karena kesalahan saya udah berusaha yang terbaik, kok ya tetap disalahin misalnya, atau masih tetap gak enakan, saya anggap itu silih dosa. Lumayan buat ngurangi api penyucian, ya, gak apa-apa. Dan saat kita pikul salib, di saat itulah orang-orang di sekitar kita bisa melihat Kristus yang bersama dengan saudara dan saya. Pada saat kita bisa tetap cemerlang untuk mengalahkan yang jahat, berbuat yang benar, di dalam saat-saat yang sulit, dunia melihat Tuhan melalui kita dan di dalam kita. Amin. Dalam ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita melakukan semua ini tentu bukan untuk sekedar tukar berkat sama Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa semua yang kita harus jalani tadi, itu semuanya layak. Layak untuk kita hadapi dan jalani sebagai anak-anak Allah till the end of time. Karena kita berharga di matanya, karena kita dicintai oleh Dia. Dan pada ayat terakhir, ini sering jadi perdebatan juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Banyak perdebatan, apakah ini maksudnya pada waktu Yesus datang kedua kalinya, kan datang sebagai Raja ini. Apakah pada waktu, kapan hal ini sebenarnya? Saya lihat beberapa tafsir mengatakan bahwa enggak harus pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Karena sesungguhnya ini bicara soal sekarang. Yesus itu sudah jadi Raja waktu Dia bangkit dari kematian. Ketika Dia mengalahkan maut, maka Dia itu sudah menang sebagai Raja dalam kemuliaannya, dalam kerajaannya. Maka kalau dikatakan orang yang hadir di sini tidak ada yang akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia, artinya bahwa kita semua yang mau sangkal diri, pikul salib dan mengikuti Dia, kita akan juga melihat Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita dan tentunya juga dalam mati kita. Maka it's not about later, ini tentang sekarang. Setiap dari kita saat ini. Nanti setelah kita selesai GMJ, kembali pada kehidupan nyata, ya kan. Berhadapan dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan teman, dengan hal-hal yang mungkin tidak selalu mulus. Kita ingat bahwa kita berjuang untuk sesuatu yang mulia. Dan kita enggak sendirian karena pikul salib itu bersama dengan Kristus. Dan kesudahannya Tuhan sediakan terbaik buat kita saat kita boleh berpulang kepadanya sebagai anak-anaknya yang berkenan bagi Dia, sebagai pemenang dalam kehidupan ini dan dalam kematian kita. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kami boleh mengawali hari kami dalam datang kepadamu Tuhan, dalam memuji memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai pengikut Kristus sejati, sebagai anak-anak Allah. Kami dipanggil untuk menyangkal diri, mengalahkan diri kami sendiri. Dan bukan cuma itu, kami juga pikul salib, mengalahkan dunia yang menentang kami. Saat kami tetap melakukan yang seharusnya, dalam kondisi yang tidak enak, kami boleh tetap bersinar sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami pikul salib, tidak sendirian, karena sesungguhnya Engkau lah yang telah memikulnya bagi kami.
Janganlah kami menjadi anak-anak yang gampangan, yang mudah menyerah. Tapi biarlah kami dengan penuh kerinduan, penuh cinta. Kami mau sangkal diri dan memikul salib kami Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh dan dengan setia sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan hari ini, hari esok dan seterusnya. Sampai kami berhadapan muka dengan Engkau Allah yang mengasihi kami dan yang kami cintai. Kami mau ikut Engkau Tuhan dengan segenap hati. Kami mau merangkul salib-Mu karena kami mau mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita mau katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba yang berkenan Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Limpah rasa syukur dan terima kasih Tuhan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk setiap urapan-Mu, setiap firman-firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi bekal buat kami dalam menjalani hari ini. Biarlah Tuhan kami memasukkan renungan yang kami dengar tadi, memasukkan firman-Mu ke dalam hati kami, agar dalam setiap apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti Tuhan, kami boleh selalu mengingat Engkau Tuhan Yesus. Kamu ambil bagian dalam karya-Mu, kamu mau sangkal diri kami, kamu mau pikul salib kami dengan satu tujuan, supaya kami boleh mengenal kehendak-Mu untuk kami lakukan. Seperti demikian Tuhan, kami pun mengenalkan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka semua yang berinteraksi dengan kami sepanjang hari ini, entah itu keluarga kami, rekan-rekan di lingkungan sekolah, kampus atau kantor kami, orang-orang di lingkungan komunitas kami, semuanya boleh melihat Engkau di dalam kami dan boleh merasakan kasih-Mu melalui kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, supaya langkah kami, apa yang kami berkatakan, apa yang kami buat, apa yang kami pikirkan, semuanya selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Tuhan Allah senantiasa memberkati kita semuanya di dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di GMJ pada pagi hari ini. Semoga renungan hari ini boleh memberkati kalian semuanya dan kita semua boleh menjalani hari dengan kuasa kasih Tuhan. Sampai jumpa di GMJ selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.